Guru hebat semuanya, kesempatan ini saya berkesempatan sebagai host, sebagai moderator ini untuk kita belajar karena praktek ini adalah praktek terkait dari SMK Negeri 2. Dalam hal ini yaitu di sekolah dari Pak Lukman Hadi. Banyak sekali praktek-praktek baik yang telah dilakukannya. Salah satunya adalah pemanfaatan sampah, yaitu sebagai proses penguatan Pancasila. Banyak sekali juga aksi-aksi beliau yang telah berdampak, yang telah dilakukan baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Beliau juga sering sekali berbagi praktek baiknya dengan sekolah-sekolah lain di daerah, bahkan di Tiongkok ya Pak ya. Hebat sekali. Lalu di-upload untuk Pak Lukman. Kami berharap dengan adanya acara ini semakin banyak memotivasi Pak pada sekolah juga untuk luar sekolah. Tentang penguatan Pancasila yang diterapkan di SMK Negeri 2 merupakan apresiasi terbaik yang dilakukan Pak Lukman dalam mendidik putra putrinya. Muara akhir yaitu tercapainya belajar hasil Pancasila. Kepada Bapak Lukman kami persilahkan. Profil pasangan stasiun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu umur dawatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Nasor selaku admin Guru Pasuruan Cup ya, dan Bu Elmia selaku CGT Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan yang sebagai bertugas sebagai moderator. Jadi sebelum ini matikan mic-nya. Untuk pembelajaran tadi saya izin share screen ya Pak Nasor ya. Monggo. Silakan Pak Lukman share screen. Kalau kita mengulas tentang pendidikan khususnya di pendidikan SMK saya ini ya, jadi pengembangan vokasi ini sangat urgen Bapak Ibu. Kalau fokus pemerintah di tahun sebelumnya itu infrastruktur dan infrastruktur Bapak Ibu. Jadi di tahun ini itu fokus pemerintah ke SDM Bapak Ibu, melalui pengembangan vokasi. Jadi arahan Bapak Kadisel itu kita harus mampu memperbaiki piramida kualitas tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja yang terampil dan terserap semuanya ke dalam industri kita. Terus arahan dari Bapak Nadiem selaku Mas Menteri, optimalisasi keterlibatan Dodi dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi itu kuncinya adalah link and match. Jadi kurikulum yang kita adopsi, kurikulum yang kita terapkan itu harus ada manfaatnya atau kebermanfaatan di Dodi. Ini pesan dari Mas Nadiem. Jadi untuk kompetensi di SMK itu ada input, ada proses, output dan outcome-nya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengajar siswa itu inputnya itu kita ketahui Bapak Ibu, mulai dengan passion, visi, minat maupun bakat. Kalau di istilahnya guru penggerak itu pembelajaran secara holistik Bapak Ibu.
Jadi atau pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang sekiranya mampu meningkatkan atau mengembangkan potensi siswa itu secara menyeluruh sesuai dengan bakatnya. Jadi tidak ada paksaan Bapak Ibu. Itu yang konsep dari kurikulum Merdeka. Terus untuk prosesnya Bapak Ibu, di sini di istilah SMK itu sudah ada istilah BMW Bapak Ibu. Jadi bekerja, berwirausaha dan kuliah Bapak Ibu. Jadi konsep BMW ini harus kita dorong ke anak didik kita supaya lebih kreatif dalam pembelajaran. Jadi apa yang dikatakan skill, karakter, skills, teknik sama dengan judika Bapak Ibu. Ini kita dorong, kita kolaborasi masif Bapak Ibu. Aku kompeten, aku bisa ini. Ya. Jadi tidak mengandalkan jasa. Jadi keterampilan dan attitude. Aku kompeten, aku bisa ini. Bukan aku sudah belasan ini. Aku tidak mengandalkan jasa. Keterampilan dan attitude. Terus program andalan Link and Supermas itu perilaku untuk komunikasi juga penting dalam pengembangan vokasi ini Bapak Ibu. Sama juga sangat kesejahteraan dan karir lulusan sensitif di Link and Supermas itu. terus input Kalau pendidikan vokasi, di pendidikan itu ada 18 nih, tapi akan ada terjadi pas Link and Supermas ini kesejahteraan dan karir lulusan vokasi, sehingga anak-anak mempunyai kebekalan yang sekiranya mempunyai belajar menciptakan generasi ada anak-anak kalian yang sekiranya mempunyai jarak nama. Nah, ini SMK, ini kan saya menawarkan di SMK, praktiknya Bapak Ibu itu namanya ada SMKPK, SMK Pusat Keunggulan. Jadi termasuk dari program Kemendikbud ya, atau dalam hal ini dinaungi oleh Direktorat SMK yaitu transformasi pengembangan SMK. Jadi ada SMK revitalisasi 2019, SMK COE itu 2030 Bapak Ibu, dan SMK PK yang sekarang Bapak Ibu sampai dengan 2022. Alhamdulillah untuk sekolah kami sudah SMK dalam apa namanya lanjutan ya, SMK PK lanjutan atau pemadanan, skema pemadanan Bapak Ibu. Terus barunya yaitu kurikulum menurut Sisdiknas ya. Dari kurikulum menurut Sisdiknas itu kurikulum merupakan seperangkat rencana, pengaturan, tujuan, bahan ajar dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi kurikulum ini harus kita maksimalkan sehingga nanti bisa mendorong siswa kita lebih kreatif dalam proses pembelajaran. Jadi mulai memahami, menemukan sampai dengan kalau di teori HOTS itu ada mencipta gitu. Jadi ada mencipta itu sampai dengan tahap itu anak-anak kita dorong untuk lebih kreatif Bapak Ibu. Nah, setelah itu di IKM Bapak Ibu untuk pemulihan pembelajaran dilakukan berdasarkan kebijakan sebagai berikut. Jadi saya merujuk di sini itu ada Permendikbud nomor 5 tahun 2022. Ini standar kompetensi lulusan. Setelah itu Permendikbud nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Permendikbud Ristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi. Permendikbud nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Sampai dengan keputusan Kepala BSKKE untuk tahun 2022 mengenai dimensi elemen sub elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, dalam penerapan
IKM itu ada 3 pilihan Bapak Ibu. Nggih. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah tahu semua. Tadi ada 3 pilihan Bapak Ibu. Ada kurikulum 2013 secara penuh, kurikulum darurat ya yang disedangkan, dan kurikulum merdeka Bapak Ibu. Ada 3 pilihan. Nah, saya itu Satuan Pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita paham Bapak Ibu. Soalnya baru-baru ini kemarin itu ada miskonsepsi Bapak Ibu ya, miskonsepsi tentang penerapan IKM Bapak Ibu. Nah, jadi IKM itu kita sesuaikan dengan apa yang sudah dimiliki oleh sekolah. Nah, kami di PSB ya, program sekolah penggerak itu sebenarnya bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu. Jadi di masing-masing instansi itu, khususnya di Balai Pasuruan ya, itu dari dorong sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Nah, bagaimana penerapannya? Oke, setelah ini setelah pemaparan saya juga saya praktekkan Bapak Ibu untuk aksi nyata bagaimana IKM itu Bapak Ibu di kurikulum merdeka atau kurikulum merdeka. Jadi di situ ada bahan ajar, terus bukti karya, pelatihan mandiri, terus apa namanya ini ya, komunitas. Jadi itu kita dorong semua Bapak Ibu, kita coba secara mandiri Bapak Ibu ya, sehingga kita mampu mengembangkan kompetensi dan merubah mindset kita untuk terus belajar sepanjang hayat Bapak Ibu. Nah, terus acuan pengembangan kurikulum ini tujuan pendidikan nasional ya, yaitu ada profil pelajar Pancasila, literasi, numerasi. Ini yang kurikulum 2013 ya. Kalau yang kurikulum merdeka ini sudah penyederhanaan perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Tujuan, langkah, dan asesmen. Asesmen ini butuh bisa untuk tes tulis atau tes lisan, bisa Bapak Ibu. Untuk standar penilaian ini mulai dari prosedur penilaian sampai dengan fungsi penilaian Bapak Ibu. Nah, untuk struktur kurikulum, nah di sini juga ada beberapa penerapan. Jadi beban belajar siswa dalam JP. Nah, untuk struktur kurikulum, nah di sini juga beberapa penerapan. Nah, jadi dalam JP per minggu sudah ada Bapak Ibu. Sampai dengan kompetensi kalian rata-rata kurikulum merdeka itu hanya 2 kelompok mata pelajaran, ada umum dan kejuruan. Terus ada proyek IPAS Bapak Ibu ya. Jadi proyek IPAS juga ada, dan dasar program kalian. Di SMK itu ada dasar program kalian sama konsentrasi kalian Bapak Ibu. Ada konsentrasi kalian 1, 2, sama 3 Bapak Ibu. Dan mata pelajaran PKL atau juga ada jelas, ada alur 1, ada alur 2, TP sama CP. TP sama CP. Apa TP sama CP? Setelah ini saya jelaskan Bapak Ibu. Jadi sudah saya buat TP itu bagaimana, CP itu bagaimana. Oke. Ini pembelajaran secara langsung ya. Jadi ada mata pelajaran, modul, sama sistem blok. Nah, yang dimaksud dengan gerakan sekolah menyenangkan Bapak Ibu, di sini ada proses penetapan dan pengelolaan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dalam penunjang kegiatan dalam tujuan pembelajaran. Jadi gerakan sekolah menyenangkan ini merupakan gerakan perubahan dari akar rumput bersama guru dan masyarakat untuk mentransformasi sekolah menjadi tempat yang ideal bagi siswa. Nah, ini contohnya jadi Bapak Ibu ya. Nanti file ini bisa jenengan dapatkan dari nanti panitia. Jadi syaratnya nanti bisa gabung di grup Bapak Ibu ya. Nah, ini alur TP-nya, alur tujuan pelajarannya ya. Terus ada CP, ada alur sama modul ajar Bapak Ibu. Nah, ini juga kayak SOP ya. Nah, ini
KOSP ya, KOSP kurikulum operasional satuan pendidikan. Terus untuk prinsip penyusunan kurikulum ini sudah saya jelaskan. Di sini ada prinsip penyusunan kurikulum, ada berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Terus proses penyusunan kurikulum, di sini ada karakteristik satuan pendidikan, visi misi, koordinasi sama rencana pembelajaran, Bapak Ibu. Sampai dengan ada pendampingan di evaluasi pengembangan keprofesionalan, Bapak Ibu. Nah ini untuk karakteristik satuan pendidikan di SMK. Jadi ada penyusunan strategi, mendesain pengorganisasian pembelajaran sampai dengan apakah sudah memiliki analisis kebutuhan satuan pendidikan. Kalau misalkan sudah ya kita laksanakan dengan baik, Bapak Ibu. Misalnya itu penjadwalan sistem blok, Bapak Ibu ya. Di sini contohnya ada rombel M1, M2, M3 sampai dengan M20. Ini contoh dari penjadwalan sistem blok di teaching factory, Bapak Ibu. Nah, ya, untuk cara mendapatkan akun belajar ID, Bapak Ibu, mungkin ada yang belum. Ini sudah saya paparkan, Bapak Ibu ya, sekilas. Yaitu cara mendapatkan akun belajar ID, Bapak Ibu, yaitu dengan akses belajar ID, terus masukkan NPSN sampai dengan terakhir email sama passwordnya di belajar ID, Bapak Ibu. Jadi bisa konfirmasi ke Dapodik, Bapak Ibu, atau ke operator Dapodik di sekolah, Bapak Ibu. Nah, untuk platform Merdeka Mengajar ini juga bisa diakses di laman guru Kemdikbud, Bapak Ibu ya. Dan mau terbaru kita sudah bergabung di komunitas belajar. Alhamdulillah sudah terima, Bapak Ibu, di gelombang keempat, Bapak Ibu, yaitu komunitas Positif Smart. Nah ini ada bukti karya, Bapak Ibu, yang sudah saya kerjakan. Sudah kami kerjakan di komunitas Positif Smart. Ada bukti karya, ada umpan balik yang sudah kita buat, sama juga ada pelatihan mandiri, Bapak Ibu ya. Ada Merdeka Mengajar, terus sampai dengan pelatihan mandiri, dan di komunitas penggerak juga kita sudah keterima, Bapak Ibu. Ini kurang lebih sudah 60 anggota sudah masuk di komunitas Positif bersama. Mungkin teman Bapak Ibu mau gabung, monggo, kita welcome dalam kegiatan ini sehingga berdampak positif untuk pendidikan di Indonesia, Bapak Ibu. Untuk link komunitasnya sudah saya lampirkan di sini, mungkin bisa di screenshot untuk di share ke teman Bapak Ibu supaya kita bisa berdampak secara signifikan di pendidikan, Bapak Ibu. Ya, kemarin kita sudah update lolos komunitas penggerak gelombang 1 sama gelombang 4 Kabupaten Pasuruan. Ini logo kami, komunitas Positif Smart, dan ini adalah penggerak komunitas belajar Kemdikbud yang lulus di gelombang 1 sama gelombang 4, Bapak Ibu. Jadi ini daftar yang di Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah kita sudah masuk, Bapak Ibu. Nah ini untuk dokumentasi kegiatan komunitas belajar kami di Positif Smart. Tadi perencanaan pembelajaran workshop modul interaktif, Bapak Ibu. Nah ini kita melibatkan semua guru untuk berpartisipasi aktif dalam pelajaran dan berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Sukoharjo dalam menciptakan gerakan sekolah menyenangkan dan kreativitas dalam pelajaran, Bapak Ibu. Nah ini contoh hasil karya e-modul yang dibuat oleh Bapak Ibu di sekolah kami. Ada membuat e-modul interaktif pembelajaran elektronika melalui Creator. Nah ini untuk video aksi nyatanya, ini sudah ada di komunitas belajar sekolah melalui workshop e-modul interaktif, Bapak Ibu. Oke. Nah ini dokumentasi IHT yang kemarin kita laksanakan, Bapak Ibu, dalam menyongsong kurikulum Merdeka Belajar bersama Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dan pengawas sekolah, Bapak Ibu. Nah ini dengan Bapak Sekolah kita mendorong untuk bergerak bersama, hebat semua, Bapak Ibu. Jadi mulai totalnya kurang lebih 10 hari, Bapak Ibu, dalam menyongsong IKM ini.
Nah, ini hasil IHT yang sudah kita kerjakan, beberapa CP, TP, ATP dan modul ajar yang sudah kita kerjakan di sekolah kami. Nah, ini untuk dokumentasi untuk siswa Bapak Ibu, kita juga menciptakan gerakan sekolah menyenangkan untuk siswa, yaitu apa? Program pembelajaran PJBL vokasi yang berdampak pada murid melalui proyeksi SMK. Nah, ini karya siswa Bapak Ibu semua. Ini siswa yang kerjakan, kita yang memberikan proyek secara maksimal Bapak Ibu. Tadi program pendidikan guru penggerak ini kita tampilkan di mading Bapak Ibu, mading sekolah. Tadi belajar anak-anak nggak bayar, bisa mendapat sumber di praktikum Bapak Ibu. Nah, ini penerapan juga di pelajaran elektronika bersama siswa di SMK Negeri 1 Sukorejo. Jadi mulai membuat channel YouTube sampai dengan membuat Instagram di masing-masing kelas Bapak Ibu. Jadi dampaknya luar biasa, kolaborasi antara program pendidikan guru penggerak dan sekolah penggerak supaya menjadi lebih maksimal. Nah, ini pengujian proyek camp kreatif ini juga dikerjakan oleh siswa dalam menyosong camp kreatif SMK Indonesia aplikasi robotik Bapak Ibu. Ini kalau kita merujuk filosofi KAD Bapak Ibu, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi pemetaannya belajar seperti ini, ada produk, proses, terus di sini juga program kita PJBL vokasi juga kita lampirkan sebagai wujud untuk menciptakan proyek unggulan berstandar industri dengan bimbingan guru pengajar sebagai tutor yang mendorong produk inovatif yang berbasis startup Bapak Ibu. Nah, ini ruang programnya ada SMKTK, hilirisasi inovasi program dan startup company Bapak Ibu. Ini saya singkat. Filmnya kurang berapa menit ya? Paparan saya. Kurang 5 menit ya? Ya, terima kasih. Filmnya saya lanjutkan. Untuk latar belakangnya yaitu sini ada perintah berbasis project, terus pengujian sama manfaatan menciptakan ekosistem pendidikan dan untuk mendukung pencapaian indikator prestasi Bapak Ibu. Nah, ini filosofinya saya singkat aja Bapak Ibu ya, ingat waktu. Jadi akronimnya yaitu program pembelajaran PJBL vokasi. Mengapa PJBL vokasi ini kita terapkan? Karena seorang pendidik harus memahami kebutuhan belajar murid, pastinya Bapak Ibu, untuk memberi kesempatan kepadanya untuk eksplor dan berkolaborasi melalui forum diskusi. Tujuannya apa? Ini terjemahan produk, meningkatkan keterampilan 4C, merubah mindset sama melatih mental siswa yang berani. Alur Bagja ini sudah saya buat, mulai dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi. Ini untuk lengkapnya nanti saya berikan Bapak Ibu, sampai dengan atur eksekusi dalam mewujudkan program kepemimpinan murid di PJBL vokasi Bapak Ibu. Nah, ini contohnya flyernya sudah jelas, melalui poster, terus melalui forum virtual seperti yang kita laksanakan Bapak Ibu. Ini anak-anak juga kita dorong melalui classroom. Terus saya juga melibatkan job sheet dalam setiap pekerjaan yang saya laksanakan di sekolah, ada job sheet. Jadi anak-anak praktek itu tidak ngawur ya. Jadi ada panduannya Bapak Ibu. Nah, ini anak-anak presentasi di kelas untuk memberikan diri dalam komunikasi interaktif. Nah, ini contoh-contoh banyak Bapak Ibu ya, sudah dilaksanakan oleh kami di komunitas sama di sekolah, yaitu untuk menciptakan yang ini foto untuk kesempatan kelas sama kelas impian Bapak Ibu. Nah, ini karyanya mungkin saya play. Nah, ini karyanya siswa kami Bapak Ibu ya di sekolah untuk mendorong gerakan sekolah menyenangkan.
Nah, ini ada programnya Bapak Ibu, yaitu projectnya yaitu Running Lab. Terus yang sebelah ini project ini Bapak Ibu, COVID Protect Bapak Ibu. Ya, saya play. Nah, nanti airnya ini, ini airnya itu muncul sendiri Bapak Ibu. Nah ini, jadi inilah produknya siswa Bapak Ibu. Jadi kita dorong semua untuk lebih kreatif dalam pembelajaran. Ini produk siswa yang kita dorong supaya lebih semangat dalam pendidikan Bapak Ibu. Nah, ini meremot kegiatan dalam pembelajaran secara menyeluruh. Nah, ini video aksi nyatanya ya, sampai ini mungkin nanti ada masukan perbaikan bisa nanti diisi Bapak Ibu ya, untuk menyempurnakan aksi saya nanti di guru penggerak dampak aksi nyata. Refleksi hari ini yaitu kolaborasi dan semangat berubah hindarinya, namun baiknya kita mengikuti dalam menikmati. Itulah yang saya lakukan, dan salam bahagia dan terima kasih. Guru penggerak Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Lukman ini. Semoga ini guru sudah totalitas dalam mengajar sesuai dengan harapan. Monggo, barangkali ada. Kalau dirasa tidak ada, Pak Lukman, ada tambahan mungkin? Tidak. Ya, siap. Bapak Ibu, setelah ini saya paparkan ya untuk penggunaan dari platform Merdeka Mengajar, Pak Nasar, sekilas saja untuk penggunaannya. Bentar, saya izin share screen. Nah, ini Bapak Ibu, sudah tampil ya, Pak Nasor? Sudah. Ya, ini yang platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Platform Merdeka Mengajar ini bentuk dari implementasi kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Jadi di sini ada asesmen murid, perangkat ajar, bukti karya, latihan mandiri, dan video inspirasi sama komunitas. Misalkan di sini saya klik yang bukti karya di sini. Nah, di sini sudah ada kita tampilkan Bapak Ibu. Misalkan di sini ada bahan ajar ya yang sudah kami buat di sini. Nah, ini sudah kami buat, yaitu dari kolaborasi dengan siswa dan dengan guru untuk melakukan gerakan sekolah menyenangkan. Nah, ini contohnya dalam penerapan IKM. Nah, ini gelar karya Bapak Ibu yang kami terapkan di sekolah Bapak Ibu. Ini kita menggunakan proyek tempat sampah otomatis Bapak Ibu. Nah, ini untuk cara kerjanya. Nah, ini cara kerjanya. Nanti ketika didekatkan, nah, ini buka ya. Nanti tutup diri. Nah, ini bentuknya.
programnya pakai Arduino Bapak Ibu. Ini sensor ultrasonikan SR04. Selanjutnya yang keempat kabel jumper. Dan yang terakhir tempat sampah. Nah, ini untuk lampu Bapak Ibu. Tadi dikendalikan dengan menggunakan mungkin bisa di penting panasan. Bisa. Jadi nyalakan lampu pakai HP. Ya. Tidak usah pakai saklar. Gini. Wah, nah. Jadi ini yang nanti bisa kita adaptasi supaya lebih kreatif dan juga bisa dimatikan. Nah, itu contohnya, bukti, maaf, nanti bahan ajar ya. Terus untuk praktek pembelajaran juga sudah kami buat di sini. Terus RPP, modul ajar, sampai dengan karya lain. Yang karya ini kami menggunakan gelar karya Bapak Ibu di sekolah kami. Contohnya seperti berikut. Ini yang bentuk dari karya. Nah, ini untuk tujuannya terus ini saya koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah ya dalam menerapkan program ini. Jadi sehingga program ini tuh bisa sukses dan bisa berdampak positif dan berdampak signifikan di sekolah. Bisa koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah ya. Nah, ini juga saya koordinasi dengan Bapak Kepala Program Keahlian. Nah, ini untuk rantai hasil programnya Bapak Ibu. Saya menggunakan LK, mungkin bisa disimak gitu Bapak Ibu ya. Apa saya besarkan ya? Nah, ini LK-nya. Nah, ini untuk manajemen resiko. Nah, ini untuk layarnya yang sudah kami buat, dan ini prakteknya. Nah, ini anak-anak implementasi program PJBL vokasi di sekolah melalui sistem download, Bapak Ibu. Nah, ini men-scan alat. Nah, sampai dengan menghidupkan smart home, Bapak Ibu. Ini pin-pinnya. Nah, terus kita kendalikan dengan menggunakan HP. Nah, ini ya Ibu. Ini contoh-contoh dari karya siswa dalam penerapan IKN di sekolah. Nah, ini melalui bukti karya. Dan untuk pelatihan mandiri Bapak Ibu, nah di sini juga ada 8 ya item. Ada Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, Profil Pelajar Pancasila. Nah, ini bisa dimaksimalkan Bapak Ibu dalam pelajaran. Terus ada video inspirasi dan komunitas penggerak. Nah, kebetulan di kami menggunakan komunitas ini, dan yang sekarang untuk praktek baik model pembelajaran PJBL vokasi KM di sekolah penggerak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Monggo Bu Elmia. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih untuk Pak Lukman. Baik, Bapak Ibu, monggo yang ada pertanyaan. Saya sendiri Pak. Bagaimana
motivasi yang ada diri Bapak untuk menggerakkan guru-guru yang ada di SMK untuk bersama-sama berkolaborasi bersama memberikan dampak untuk siswa dan juga menggerakkan guru-guru untuk lebih berdampak pada lingkungan sekitarnya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk menggerakkan itu, Bapak Ibu, kita harus memberikan contoh dulu, Bapak Ibu. Baru kita pelaksanaan di lapangan. Misalkan, kalau kita menerapkan pembelajaran IKM, lebih dahulu kita harus mampu memberikan contoh, misalkan dalam pembelajaran yang kreatif, misalkan dalam pembuatan buku kreator, terus bentuk dari kedisiplinan sampai dengan menggerakkan ekosistem pembelajaran atau merubah mindset. Contoh yang paling real itu adalah mengajak dialog, Bapak Ibu. Itu yang penting, mengajak dialog secara masif, terus memberikan sumbangsi, terus melakukan kolaborasi, sering-sering melakukan diskusi. Itulah wujud dari program kurikulum Merdeka. Jadi pada intinya, kalau program yang kita buat itu berdampak signifikan, itu jangan malu-malu untuk kolaborasi dengan semua warga sekolah, terutama di lingkungan kita masing-masing. Jadi kuncinya yaitu kolaborasi dan ada inisiatif untuk mau belajar. Kalau rumus dari dari guru-guru itu yuk belajar sebanyak-banyak, Bapak Ibu. Jadi belajar itu tidak kenal usia, nggih. Jadi meskipun kita sudah menjadi guru, kita harus selalu belajar. Ya, belajar untuk pengembangan diri dan mampu memberikan inspirasi minimal di lingkungan kita masing-masing. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin ada lagi. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo Pak Agus, Pak Pri, monggo. Pak Agus, Pak Eri, Pak Zainul, Bu Helma, yang monggo bertanya. Monggo. Monggo. Jika nggih. Masih mic-nya Bu. Mic-nya Bu. Mic-nya. Ya. Oke, monggo Bu. Untuk sementara masih menyimak dulu Pak, masih mencatat. Saya masih menyimak dulu. Oh iya ya. Siap. Oke, mungkin saya saya tunjukkan lagi Bapak Ibu. Mungkin ini saya punya di chat itu nanti bisa dengan unduh link untuk link kurikulum Merdeka. Nah itu udah lengkap Bapak Ibu. Itu saya dapatkan dari pelatihan yang kemarin, yaitu di TTPS SID kurikulum Merdeka. Monggo itu disimpan baik-baik Bapak Ibu ya. Itu sangat penting bisa dapatkan dalam pelatihan di IKM. Nggih. Semoga bermanfaat. Terus mungkin saya share lagi untuk link padatnya di menu chat. Nanti bisa diisi dan dilihat. Sama ini ya, saya tunjukkan di blognya juga. Saya kirim mungkin untuk inspirasi dan menggugah semangat Bapak Ibu dalam menyongsong kurikulum Merdeka. Jadi ada IKM, terus aksi nyata dan blog yang saya buat, mungkin buat inspirasi Bapak Ibu di
di sekolah. Mungkin saya share sebentar contohnya. Nah ini ya, kita ambil Bu Elmia. Nah ini untuk workshopnya ini ya. Nah ini untuk workshop yang kemarin kita laksanakan. Terus untuk profilnya juga sudah saya buat di sini, mungkin bisa dikunjungi Bapak Ibu di blog yang sudah kami buat. Terus ini ada dampak aksi nyata sudah kami buat juga di kurikulum Merdeka, juga sudah saya share Bapak Ibu, mungkin bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dan juga di guru berbagi juga saya upload untuk RPP-nya, mungkin bisa diakses, saya share lagi di chat ini. Mungkin itu yang saya tambahkan di share ini. Mungkin yang terakhir untuk di YouTube, mungkin nanti saya tampilkan di rekaman ini Bapak Ibu ya, saya ikuti dengan baik. Mungkin itu yang bisa sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Nah, ada yang angkat tangan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Helma Nur dari SMA Negeri 5 Palembang. Ya, ini untuk saya dari guru bimbingan konseling. Saya lihat untuk mapel-mapel yang lain memang sudah mulai mempelajari dan sudah mulai mengotak-atik kurikulum Merdeka ini. Cuma saya mau tanya, ada nggak yang istilahnya yang memang untuk buat kita yang untuk bimbingan dan konseling? Karena memang kalau saya lihat kami kan tidak masuk ke dalam mata pelajaran yang diujikan. Nah, saya lihat untuk kurikulum Merdeka ini itu untuk yang diujikan yang ada mata gitu. Nah, kira-kira bisa nggak Pak sedikit dikasih gambaran kalau yang untuk bimbingan konseling ini kemana mainnya gitu ya? Siap. Terima kasih. Untuk yang BK di sekolah kami juga ada Pak Ibu untuk yang masuk di bimbingan konseling. Untuk apa namanya? Untuk contohnya nanti juga coba saya komunikasikan sama guru BK untuk penerapan IKM di guru bimbingan konseling. Ada satu guru Bapak Ibu Helma Matur nuwun untuk pertanyaannya. Ini nanti saya sampaikan ke teman saya di di guru BK. Jadi pada intinya mungkin bisa saya gambarkan secara umum Ibu Helma Jadi di kurikulum Merdeka itu ada istilahnya TP, terus CP, TP, ATP sama modul ajar. Jadi sebelum kita membuat modul ajar itu pertama dulu kita tentukan dulu CP yang mau kita laksanakan ya selama berapa semester. Nah, misalkan di situ, misalkan di saya, misalkan ada informatika, itu kan ada TIK dan lain sebagainya. Itu misalkan kalau 1 bulan, misalkan kita TIK, ya TIK itu yang kita buat dalam pembelajaran 1 bulan itu. Nanti untuk yang lainnya kita ikuti sesuai dengan alur yang sudah kita sepakati dalam kalau di saya itu Ibu ada istilah MGMP internal Ibu. Ya, kalau kami ada MGBK gitu. Betul, ada. Mungkin jadi di MGMP internal itu fungsinya itu Ibu. Jadi bagaimana untuk membuat sebuah ide, terus perencanaan itu disusun secara bersama supaya apa yang kita berikan kepada siswa itu bisa berdampak signifikan di kelas. Ngoten Ibu Helma.
Oke Pak, terima kasih Pak. Nggih. Matur nuwun Ibu Lema. Mungkin nanti saya kuatkan lagi ke teman saya yang BK nggih supaya bisa membantu pertanyaan dari Bu Lema secara mendalam nggih. Nah, ya. Nanti udah bergabung di komunitas Ibu di Sukoharjo Semar, Sampun. Gimana Pak? Bergabung di Komunitas Sukoharjo Semar. Mungkin apa saya di sini ya komunitasnya ya. Ibu sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar ya, Sampun. menggunakan Platform Merdeka Mengajar. akun belajar maksudnya apa? Mboten, platform Merdeka Mengajar PMM Ibu. Oh, Merdeka Belajar. Iya Sampun. sudah. Ini saya ngalimnya nggih, nanti jenengan masuk grup nggih, Bu Elmia nggih, untuk membantu. Bentar saya kirim. Ini saya kirim linknya. Ini linknya saya kirim. Masuk aja ya. Ibu ini maaf, ini saya kirim ini ya, saya kirim linknya ya, nanti jenengan bisa konfirmasi ke situ ya, nanti saya sambung ke teman saya di IKG ya. Siap, itu Ibu, itu linknya, Guru Kemdikbud komunitas itu. Oke, siap. Ada lagi Ibu yang ditanyakan? Kali itu aja Pak, karena memang setiap ada perubahan, pembaharuan di betul. di BK jarang ya. Siap. Matur nuwun Ibu untuk pertanyaannya. Mari Pak. Ya, monggo filmnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat yang telah mengikuti kegiatan ini mulai dari awal hingga akhir. Untuk selanjutnya mari kita menyaksikan Mas Guru Penggerak sebagai penutup pada acara pada sore hari ini. Orangnya. Suaranya. Kondisi dewe ya.
Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini hingga selesai. Dari kami, komunitas guru Kodia Semar mengucapkan salam sejahtera dan sukses selalu menyertai kita bersama. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Bapak Ibu Guru. Jika berkenan silakan menghidupkan kameranya. Kameranya aktifkan gini Bapak Ibu. Kita foto bersama. Dimulai Pak Nasar. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.